Para sahabat, saya akan bicara lagi soal perangkat desa, lebih khusus lagi mengenai status ya. Ini status ini jadi tarik-menarik, diperjuangkan, tapi memang ada dua kubu pendapat di dalam tubuh perangkat di dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Di satu sisi ada kelompok terutama yang dari tanah Jawa itu tetap berstatus sebagai aparat desa, tentu dengan hak-hak dan perlindungan yang diperbaiki. Kemudian yang kedua, terutama yang dari ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu memilih berjuang supaya status perangkat desa itu menjadi P3K atau masuk dalam rezim ASN. Ketika ini undang-undang ASN yang baru sudah diketok, sementara tidak mengakomodasi perangkat desa, mereka begitu kecewa. Jadi kelompok yang kedua ini memperjuangkan P3K ASN karena satu, tidak ada perlindungan. Kedua, ya semena-mena diberhentikan oleh kepala desa secara semena-mena. Kemudian juga mereka pengen perangkat desa itu bukan diangkat oleh kepala desa. Jadi kepala desa hanya mengusulkan saja, yang mengangkat bupati. Dan karena memang mereka udah geram sekali dengan kepala desa, bahkan ketika revisi undang-undang desa bergulir, itu ada satu kalimat dari mereka bahwa kepala desa punya kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, ini yang mereka tidak suka, tidak cocok. Mereka lebih suka diusulkan oleh kepala desa lalu diangkat oleh bupati supaya lebih aman ya. Meskipun demikian ini juga ada masalah karena begitu dimasukkan dalam rezim ASN ya terkena rezim ASN, bukan diatur oleh rezim desa. Kalau misalnya ini jadi ASN kan mengikuti nalar, mengikuti prosedur birokrasi ASN. Bisa juga misalnya ini sebenarnya bertempat tinggal di kampungnya, ya tetap bertempat tinggal, tetapi nanti tugasnya bisa dibuang di tempat yang jauh. Bayangkan ini kalau misalnya tinggal di ujung barat, lalu karena menjadi ASN dibuang di ujung timur, pasti akan marah juga. Jadi ini konsekuensinya kalau masuk dalam rezim ASN ya bukan lagi ikut rezim desa, dan nanti itu menimbulkan pertengkaran lagi antara rezim desa dengan rezim ASN. Kita punya pengalaman pada waktu Sekdes di PNS kan, itu kan menimbulkan masalah banyak. Dulu tujuannya untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan desa, tetapi tidak berhasil. Malah justru menimbulkan keirian dari kepala desa dan perangkat yang lain terhadap Sekdes. Dalam perjalanannya ada Sekdes yang tetap dipertahankan meskipun PNS menjadi Sekdes. Ada juga yang kemudian dipindah ke tempat lain. Jadi maksud saya ini memang harus clear. Bagaimanapun perangkat desa itu adalah menjadi bagian dari rezim desa. Rezim desa itu diatur secara khusus, secara berbeda. Jadi maksudnya ya kita ini mengutamakan desa tanpa mengabaikan para perangkat desa. Perangkat desa harus kita muliakan menjadi bagian dari rezim desa. Artinya soal status perangkat desa ini jangan diseret ke dalam rezim ASN. Itu banyak masalah. Sebaliknya yang mau saya katakan, bagaimana membawa standar ASN ke dalam hak-hak perangkat desa. Misalnya kemarin yang disampaikan oleh Mas Carek Satrio dari Bantul itu ya bagaimana nanti standar baru itu ini ya memberi taspen, tabungan simpanan untuk pensiun. Kalau sekarang kan nggak ada. Demikian juga dengan kesejahteraan, berbagai macam kesejahteraan yang itu sangat tidak layak. Tetapi kalau pekerjaan beban itu ada begitu banyak ya. Jadi maksud saya ini yang status ya tetap sebagai aparat desa, kemudian yang kedua ini yang jauh lebih penting adalah hak. Ya haknya mengenai salary, mengenai gaji, siltap,
terus kemudian tunjangan pensiun dan sebagainya. Yang kemudian tidak kalah penting juga ada perlindungan. Saya sudah pernah berbicara tentang perlindungan, bagaimana perangkat desa ini memang tetap diangkat oleh kepala desa, jadi diseleksi, diberhentikan dengan menggunakan standar etik itu ya sesuai kemampuan dengan prinsip meritokrasi. Yang kedua ada otoritatif dari kepala desa, dan yang ketiga ada normatif dari camat. Kalau itu dijalankan ya saya kira akan lebih baik, dan itu memang harus diatur secara seragam oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi jangan sampai itu diserahkan secara beragam pada peraturan daerah, pada peraturan bupati. Nanti kalau masuk ke dalam rezim bupati, rezim pemerintahan daerah, nanti juga akan dipolitisasi oleh bupati. Repot juga ini gitu. Jadi artinya jangan sampai ini keluar dari mulut singa lalu pindah ke mulut buaya para perangkat desa ini. Jadi hak-haknya itu ya. Jadi poin saya sekali lagi perangkat desa ini jangan diseret ke rezim ASN, sebaliknya standar ASN itu yang dibawa ke dalam status perangkat desa atau aparat desa, baik itu mulai perlindungan pelayanan terhadap hak-hak mereka begitu.